Oke guys, selamat pagi. Hari ini kami dari Bagus Studio Production akan melang-lang buana, yaitu di sebuah perkebunan semangka yang terletak di Desa Margodadi, tepatnya di Bekan 16, Kabupaten. Oh ya, hampir lupa teman-teman sekalian, sebelum menonton video kami ini silahkan like, subscribe, dan komen. Karena subscribe Anda adalah gratis, tidak terpungut biaya. Oke, guys, terima kasih. Dadah. Oke, yuk. Makan yuk. Panen pada hari ini kanan. Kita sudah masuk areal di mana kita akan menyaksikan proses panen semangka. Oke. Selamat siang kembali Pak. Dengan siapa? Mas Albar. Oh, Mas Albar. Ya. Asal dari mana, Mas? Asal dari Lampung Tengah. Lampung Tengah. Oh, jauh. Jauh Benar, nih, iya. Berarti dari Lampung datang ke Blitar ini memang sengaja untuk mengais rezeki di sini dengan cara menanam semangka ya, Pak? Iya, Pak, betul sekali. Oke. Oh, kalau boleh saya tahu, Pak, Iya. pengalaman Bapak. Oh, Mas ya? Masih Mas, bujangan masih ya? bujang. Oh, masih bujang. Oh, Mas ya. Pengalaman Mas Ya. di dalam semangka ini sudah berapa tahun sampai menekuni di pertanian di bidang menanam semangka ini? Alhamdulillah saya menekuni di bidang semangka ini dari tahun 2015. 2015. Kalau di sekitaran petani semangka dari umur segitu itu masih istilahnya masih di bawah, bisa dikatakan di bawah anak-anak lah, belum dikatakan bos besar, belum. Masih ya istilahnya ya tak inilah, masih kecil-kecilan gitu. Tapi ini sangat luar biasa nih, sekali buka bisa 5 hektar lebih, bahkan pernah bilangnya 7 hektar lebih, itu kan sangat-sangat petani yang sangat luar biasa. Mari teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlihatkan petani-petani semangka di sini yang ada di BK16 Belitang Margodadi. Ini lahan semangka sekitaran ada 5 hektar dan kebetulan untuk saat ini kita sedang melakukan panen. Mari kita lihat pemanenan yang sekarang. Cekidot. Orang dedot. Wes. Produk cah Lampung ki. Cah Lampung ki. Raine ki. Lampung buyut ki. Kadung gelem megahe. Lor. Kembali lagi sama saya teman-teman. Kita lihat proses pemetikannya sekarang. Yuk, cekidot. Orang lagi mau masuk. Nah, kebetulan hari ini pas panen. Sekarang kita melakukan proses penimbangan. Biar semangat petani-petani kita. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini bosnya baru kesiangan ceritanya nih ya. Apa dari kontrol yang sebelah, kebun sebelah? Iya Pak, dari sebelah. Oh, ada proses apa di sebelah? Ya biasa masih pembuahan. Oh, pembuahan. Oke. Terima kasih, Pak ya. Oke. Mari teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Bagus Studio Production, gratis tanpa dipungut biaya. Subscribe, like, komen dan subscribe.
Oke, selamat siang guys. Hari ini kami dari BSD Production telah mengunjungi sebuah perkebunan semangka yang terletak di Desa Margodadi, tepatnya di BK 16, Kecamatan Semendawe, kecepatannya aku hafal. Yang jelas ini di Kabupaten Oku Timur guys. Hari ini panen semangka sangat luar biasa ini. Ada yang satu buah, ada 15 kilo, ini sangat luar biasa. Ini semua berkat karya-karya anak dari Lampung. Jadi untuk kawan-kawan yang di Oku Timur silahkan meniru bahwa orang Lampung datang ke Oku Timur ini untuk mengais rezeki dengan cara menanam semangka. Kenapa orang Oku Timur nggak bisa? Mari petani-petani di Oku Timur kita tingkatkan kembali kreativitas kita. Kita bersama-sama untuk menimba pengalaman dari anak-anak Lampung ini, karena anak Lampung sangat-sangat luar biasa berhasil guys. Ini beberapa buah, ini ada berapa ton aja ini hari ini anak-anak dari Lampung telah memanen semangka. Oke guys, untuk kawan-kawan di Oku Timur, ayo kita bersama-sama budayakan menanam semangka supaya Oku Timur bisa menjadi petani-petani yang handal dan profesional. Oke guys. Ya Mas. Selamat siang kembali Bapak. Perkenalkan Mas, ini kami dari Bagus Studio Production. Ya. Pada hari ini kami dan rekan-rekan ingin mengunjungi pertanian yang Bapak kelola di Desa Margodadi ini. Iya Pak. Jadi saya minta tolong dengan Bapak ataupun Mas Ya. Albar ya, Ya. selaku pengelola tanaman semangka ini untuk berbagi ilmunya. Kenapa dengan usia semuda Mas Albar ini sudah punya keinginan untuk membudidayakan tanaman semangka ini? Tolong dijelaskan biar kawan-kawan yang lain bisa tahu lebih jelas itu Mas Albar. Silakan Mas ya. Sebenarnya kalau di semangka ini belum pasti kita menjanjikan, karena kita juga tahu usaha itu tidak pasti kita berjalan mulus. Iya. Pasti tetap ada aja ini kegagalannya. Tapi bagaimanapun caranya, kegagalan itu membuat kita lebih berpikir lagi gimana caranya biar nggak gagal terus gitu Pak. Memang benar Mas Albar, semua usaha apapun pasti di saat ada kegagalan itu nanti akan menemukan keberhasilan yang sangat-sangat luar biasa. Iya, benar. Kemudian saya tadi sudah melihat keliling dari karya-karya sampean selaku pengelola tanaman semangka ini sangat luar biasa, buahnya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Tadi ada yang saya timbang-timbang itu sekitar ada 12 kilo sampai 15 kilo, itu bahkan sangat luar biasa Mas. Iya. Kalau boleh tahu Mas Albar, untuk penanaman semangka ini, untuk perawatannya Mas Albar ya, Ya. untuk perawatannya itu untuk pemupukan ataupun pengobatannya itu, apakah itu cukup dengan pupuk-pupuk dari bahan-bahan kimia, pupuk-pupuk organik, atau ditambah pupuk-pupuk yang lain Mas Albar? Oh tidak Pak, kita juga memakai pupuk ini eco farming. Untuk pupuk dasarnya itu apakah semuanya dari bahan-bahan dari kimia, ataupun Mas Albar ini memakai pupuk-pupuk kompos atau pupuk kandang gitu? Kita menggunakan kimia juga. Ah. Kalau dari dasar kita menggunakan kimia, komposnya kotoran ayam, dan menggunakan eco farming. Iya. Bapak lagi. Mas Albar ini menggunakan pupuk eco farming itu Ya. sudah sejak berapa tahun Mas? Saya menggunakan eco farming itu sejak dari 2019 20. Oh 2020. Ya, sebenarnya belum lama sebenarnya, belum lama. Tapi menurut pengalaman yang Mas peroleh dari sebelum Mas memakai pupuk eco farming, kemudian tahun 2020 atau 2019 Mas Albar memakai pupuk eco farming, itu menurut Bapak, menurut Mas Albar itu kira-kira ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan nggak itu? Sangat ada Pak, sangat ada. Dari pertumbuhan, dari berat semangka, bahkan dari daun pun tetap sangat ada perbedaan gitu. Kita menggunakan eco farming itu sangat mengurangi pupuk kimia, bisa dikatakan 75% kali. Kemudian cara aplikasi menurut Bapak yang sudah pengalaman sampean di lapangan selaku petani semangka ini,
Cara aplikasinya, kalau boleh saya tahu, tolong jelaskan sedikit aja. Oh, cara pengaplikasian eco farming itu sebelum kita memasang mulsa plastik itu Bapak ya. Itu kita semprot dulu menggunakan eco farming, itu per hektar itu kita menggunakan 4 tank. 4 tank tangki semprot itu. Dan untuk cara pemakaiannya 1 liter air dikasih eco farming 1,5. Bungkusnya itu. Iya, Oh, ya. satu aqua itu 1,5 eco farming. Dan ininya untuk airnya itu kalau harus itu menggunakan yang pertama yang jelas air matang. Itu bagus, lebih bagus lagi air kelapa dan tetes tebu. Lebih bagus lagi itu Pak. Jadi ada perbedaannya Ya. Dan yang untuk pertumbuhan selanjutnya kita di umur 10 hari setelah tanam itu disemprot eco farming, tetap menggunakan 1,5 dan 1 liter air 1,5 eco farming. Dan umur yang ke 20 hari tetap sama 1,5 eco farming dan 1 liter air matang. Yang terakhir menggunakan eco farming itu di umur 30 hari. 30 hari itu menggunakan 2 kotak eco farming. Dalam kisaran berapa luasan? Airnya 1 liter dan per hektarnya itu menggunakan 2 kotak eco farming gitu. Jadi kita bisa Kalkulasikan. ya itu Kalkulasikan. jadi kalau 5 hektar ya bisa menghitung sendiri lah Bapak Oh gitu. iya ya. Jadi itu tadi Mas Albar bilang Ya. per hektarnya kan Ya, gitu kan. per hektarnya. Kemudian kalau boleh tahu sedikit dalam 5 hektar ini itu per hektarnya maksimal itu bisa mencapai berapa ton gitu yang untuk semangka ini? Maksimal kita pernah mendapat 25 ton. 1 hektarnya. 1 hektar. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu bisa dikatakan panen raya lah Panen untuk saat raya. ini ya. Itu semua mungkin berkat eco farming juga mendukungnya gitu. Ya bisa jadi Pak. Ya itu pertama kali menggunakan eco farming saya. Oh. Gitu. Jadi- Karena pertama yakin saya, yang kedua semangat dan berpikir ya kita pernah gagal gitu, gimana caranya kita lebih baik lagi dari kegagalan kemarin gitu. Oh, iya, iya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Hartono Pak. Pak Arsono ya. Oh ya. Kami dengar informasi bahwa Pak Arsono adalah salah satu investor ataupun yang memasuk modal di dalam pertanian semangka ini, walaupun secara langsung itu anak Bapak yang Pak Imron kan gitu kan. Bapak selaku orang tua dari Pak Imron. Kebetulan Pak, alhamdulillah kita bisa ketemu silaturahmi di kebun yang ditanami semangka ini. Yang jelas kami dari rekan-rekan dari Bagus Studio Pak ingin mengerti keluhan-keluhan Bapak selaku pemasok modal ataupun pemodal dalam pertanian semangka ini. Mungkin ada keluhan-keluhan, kendala-kendala yang perlu disampaikan. Maka dalam kesempatan siang hari ini saya minta kepada Pak Arsono ya untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas kedatangan Bapak dari kru Ya. untuk melihat langsung atas pekerjaan kami sebagai pengelola petani ini, ngajak-ngajak petani dan rakyat sekitarnya untuk membuka lahan tidur. Oh iya ya. Jadi untuk membuka lahan tidur memang dari awal sedikit demi sedikit dan ngajak masyarakat. Memang soal petani semangka ini modalnya memang terlalu besar, ya. Iya iya iya. Tapi dengan angsuran sedikit sama sedikit, ya lihat. Tapi yang paling besar ini kan modalnya itu kan bibit sama itu pupuk dan itu kan sebagai untuk penanam. Sudah fasilitas penunjangnya adalah pompa air. Pak. Pompa air. Ya, pompa air itu bukan satu Pak. Satu itu areal itu maksimumnya 2 Pak. Oh iya. Satunya ngambil dari sumber air, diturunkan ke di tengah lapangan kebunan, baru kaget disebar lagi pakai mesin lagi Pak. Oh iya iya. Jadi maksimal ada 2. Soalnya mesin yang disebarkan lagi itu agak besar karena apa? Di situ kaget dikelola lagi sudah nyiram, dikelola lagi pupuk, jadi nyiram pakai mesin lagi Pak. Oh.
Itu yang Gitu. paling modal paling yang banyak besar. modal besar Ya, gitu. itulah. Jadi kalau misalnya kalau sekaligus besar tidak mungkin. Jadi kami mengajak masyarakat atau pengusaha lain, bantulah rakyat sekitarnya untuk membuka lahan tidur. Walaupun sedikit, insya Allah mudah-mudahan kan ada hasil. Itulah harapan kami Pak kepada baik di masyarakat yang di sekelilingnya dan pengusaha sekelilingnya agar mencari lahan tidur itu agar dimanfaatkan. Itu pertama. Kedua, jangan malu-malu lah kemungkinan ya. Kalau misalnya minta bantuan dengan atau pemerintah, asalkan ada sumber, ada sebenarnya, jangan malu. Dan kami mengharapkan pemerintah, kalau seandainya ada petani mengeluhkan mohon untuk bantuan ialah alat ini Pak, tolonglah dibantu. Itulah simbol. Soalnya apa? Kalau membantu hanya fasilitas ini hanya sekadar misalnya bantu yang lain dekati manfaat. Kalau bantuannya alat, jadi masyarakat bisa bekerja Pak. Iya. Gitu kan. Jadi mereka itu kan kalau dia ada modal ada alat, mereka kan bekerja kan lain semangatnya Pak. Oke lah Pak ya, nanti coba mudah-mudahan dinas-dinas yang terkait ataupun instansi yang terkait di Kabupaten Oku Timur akan memperhatikan dan mendengarkan keluhan-keluhan Bapak selaku pemasok modal. Mudah-mudahan nanti kalau memang dari pemerintah Kabupaten Oku Timur itu enggak keberatan, saya mohon dengan sangat dinas-dinas yang terkait khususnya di Dinas Pertanian di bidang hortikultura itu tolong untuk memanfaatkan lahan tidur ini sangat-sangat kita prioritaskan kan gitu Pak. Jadi karena kita nggak akan terlepas dari upaya-upaya pemerintah supaya pertanian di Oku Timur ini lebih maju dan lebih mulia. Mudah-mudahan nanti dari dinas-dinas yang terkait khususnya pemerintah Kabupaten Oku Timur akan selalu mendengarkan keluhan-keluhan dari petani bahwa ini loh keinginan petani seperti ini kan seperti itu. Selamat sore Pak Imron. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Ini kami dari rekan-rekan dari kru BSD Production ingin silaturahmi ke Bapak yang jelas ada kaitannya dengan panen semangka yang hari ini dilakukan oleh Pak Imron. Di sini karena Pak Imron selaku penguasa modal, penguat modal di sini, investor untuk di pertanian semangka ini, jadi saya minta keterangan sedikit aja dari Pak Imron, kenapa Pak Imron begitu antusias untuk membudidayakan tanaman semangka ini khususnya di Oku Timur ini Pak. Ya, pertama sekali Pak, berkebun semangka ya hobi ya Pak ya. Jadi suatu pekerjaan itu apabila didasari oleh hobi dan diniatkan ibadah, ya insya Allah hasilnya juga maksimal. Iya, berkah. Iya, berkah. Hobi. Jadi di bidang pertanian, perkebunan, di bidang perikanan saya juga menekuni di bidang perikanan juga Pak. Iya. Yang selanjutnya ya saya mengapresiasi juga program dari Bupati, kemudian juga program dari Gubernur Sumatera Selatan bahwa masyarakat Sumsel itu mereka harus memanfaatkan lahan-lahan kosong yang kurang produktif supaya lahan-lahan itu menjadi lebih produktif. Jadi dimulai dari berkebun dari rumah kata Bapak Gubernur itu Pak. Jadi untuk ya mendukung ketahanan pangan di Sumsel juga. Ya. Saya juga ya antusias dengan mereka Pak Imron penguasa tentang penguat modal di sini. Yang jelas mudah-mudahan Pak Imron kedepannya dari pemerintah juga harapan kita semua ada perhatian khusus dan serius dari pemerintah Kabupaten Oku Timur khususnya di Dinas Pertanian untuk istilahnya memberi masukan-masukan yang intinya kedepannya tanaman semangka ini bisa lebih luas lagi dibudidayakan di Kabupaten Oku Timur ini karena saya lihat dari tadi bahwa tenaga-tenaga yang memang ahli di bidang semangka ini Pak Imron menurut informasinya yang saya terima mengambil dari Lampung. Mudah-mudahan dari situlah nanti kita dongkrak untuk rekan-rekan kita di Oku Timur supaya bisa belajar lebih baik lagi gimana caranya kita bisa mengikuti jejak-jejak dari ahli-ahli yang membidangi di semangka ini Pak Imron. Jadi terima kasih Pak Imron atas waktunya
dan diperkenankan saya untuk bertemu dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan kedepannya bidang pertanian yang dikelola oleh Pak Imron semakin melimpah, barokah, dan hasilnya juga akan melimpah ruah. Terima kasih Pak Insyaallah, Imron ya. Oke. Ya. Oke, Mas Albar. Iya, Pak. Karena ini saya perhatikan proses pemanenan sudah selesai. Jadi menurut kalkulasi atau hitungan yang Mas Albar hitung dari pagi sampai sore hari ini, dalam kisaran 5 hektar ini Mas Albar itu sudah tergambar sekitar berapa ton gitu? Kalau gambarannya ini Pak ya, karena belum ditotal ini berapa tonnya. Kalau gambarannya kita sudah mengeluarkan 20 mobil. Berarti kalau 20 mobil itu 100 ton lebih lah. Kurang lebih 100 ton. Gitu. Iya, kurang lebihnya 100 ton gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Albar, yang jelas panen tahun ini sangat-sangat luar biasa. Ya, Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya panenan yang Bapak kelola ini akan lebih meningkat. Amin. Kemudian hasilnya menjadi barokah, berguna untuk kebutuhan keluarga Mas Albar. Amin ya Pak. Sekali lagi kami dari kru Bagus Studio Production Ya, mau mohon pamit. ya Bapak. Kalau seandainya dalam kami dan serombongan tadi ada perbuatan, perkataan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Mas Albar dan keluarga yang di sini, saya mewakili dari rekan-rekan kru Bagus Studio Production mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Albar. Ya Pak, begitu juga saya. Kalau ada pun perkataan ataupun tingkah laku yang menyakiti kru dari Bagus Studio Production itu tidak mengenakan hati, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ya manusia tidak luput dari kesalahan gitu loh Pak. Iya, Mas Albar. Yang jelas insya Allah nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam season berikutnya, mungkin dalam penanaman berikutnya. Insya Allah kalau ada kabar kami akan selalu hadir di perkebunan semangka yang Mas Albar kelola ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Albar. Semoga panenan ini menjadi berkah dan Amin. hasilnya akan semakin melimpah ruah. Amin. Oke, terima kasih ya. Ya Pak.